Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilzam Karamatul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syariat atau yang biasa disebut dengan hukum syara. Hukum syariat atau biasa disebut juga dengan hukum syara itu sangatlah penting untuk kita pelajari. Terlebih lagi bagi orang yang sudah balik atau dewasa. Karena hukum dari hukum syara, karena hukum syara itu adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mengikat bagi semua umat Islam. Dan dalam kehidupan ini segala perbuatan manusia, baik itu perilaku maupun tutur katanya, itu tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syariat. Baik hukum syariat yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau yang tidak tercantum di dalam keduanya. Akan tetapi, terdapat pada sumber lain yang diakui oleh para jumhur ulama, yaitu ijma' dan qiyas. Kemudian, hukum syara itu merupakan kata majmu' yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmu asy-syar'i, yang artinya itu maksudnya yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan syara. Yang mana hukum secara etimologi itu berarti memutuskan atau mencegah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum itu mempunyai definisi peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, atau juga adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau suatu negara. Kemudian adapun kata syara secara etimologi itu berarti menuju aliran air. Sedangkan secara terminologi itu ialah jalan yang nyata dan terang yang mengantarkan manusia kepada keselamatan dunia maupun akhirat. Dan pada dasarnya hukum syara ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Di sini kami tidak akan membahas secara detail tentang hukum taklifi maupun hukum wad'i. Tapi di sini kami akan menyebutkan salah satu hukum dari hukum syara tersebut, yaitu yang pertama adalah hukum taklifi, yang macam-macamnya ada wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Dan di sini saya akan menjelaskan yang macam-macam hukum taklifi yang wajib. Yang pertama adalah wajib. Wajib menurut jumhur ulama merupakan sinonim atau persamaan dari kata fardu, yaitu tuntutan yang bersifat mengikat, tegas, atau harus dikerjakan. Dan apabila ditinggalkan, maka pelakunya berdosa lagi tercela. Contohnya seperti adalah perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah merupakan fardu, hukum fardu atau hukum wajib yang mana kita wajib melakukannya. Dan apabila kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Kemudian pembagian wajib, di situ ada berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu mutlak dan muqayyad. Kemudian juga berdasarkan jumlah pelakunya, yang C yaitu berdasarkan kadar atau ukurannya. Yang pertama adalah wajib berdasarkan waktu pelaksanaan. Hukum wajib itu terbagi menjadi beberapa macam, tergantung dari sisi mana pembagiannya. Yang pertama ini adalah pembagian berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya itu wajib masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad. Wajib mutlak ialah wajib yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu tertentu dalam umur seperti pelaksanaan kafarat. Sedangkan wajib muqayyad ialah wajib yang pelaksanaannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang tertentu. Contohnya adalah seperti puasa Ramadan dan sholat. Kemudian mengenai waktu tertentu bagi perbuatan wajib itu juga dibagi menjadi 3, yaitu waktu muasa atau lapang, waktu mudayak atau sempit, dan waktu dzusyibain. Waktu muasa itu adalah waktu yang tidak lebih dari kadar yang wajib dan diserahkan kepada mukallaf untuk melakukan kewajiban itu pada saat kapanpun yang dikehendaki, seperti waktu-waktu sholat 5 waktu.
Sedangkan waktu mudhayak yaitu waktu yang hanya berlaku bagi jenis kewajiban tertentu seperti bulan Ramadan. Kemudian waktu mudhayak ialah waktu yang bersamaan dengan wajib dan dinamakan oleh ulama Hanafiyah mi'yar atau takaran. Sedangkan waktu doshibain yaitu adalah waktu haji menyerupai takaran dari segi bahwa 1 tahun hanya berlaku bagi 1 kali haji dan menyerupai dzarf dari segi bahwa bulan haji tidak dipenuhi oleh amalan-amalannya. Kemudian pembagian wajib yang kedua yaitu wajib berdasarkan jumlah pelakunya. Wajib itu ada yang wajib ain atau perorangan dan juga ada wajib kifayah atau kolektif. Yang mana wajib ain adalah perbuatan yang dituntut melakukannya oleh setiap orang mukallaf, dan yang kedua perbuatan yang dituntut melakukannya tanpa memandang pelakunya. Kemudian sedangkan wajib yang kedua atau wajib kifayah itu adalah bila dilakukan oleh salah satu seorang pelaku atau salah satu orang, maka tuntutan tersebut telah dipenuhi dan gugurlah tanggung jawab dari orang-orang semuanya. Contoh dari fardu kifayah itu adalah sholat jenazah, yang mana jika dalam suatu desa ada satu orang yang meninggal, kemudian kok sudah ada 1 atau 2 orang yang menyolati, maka gugurlah kewajiban satu orang desa itu karena sudah ada yang mewakili. Kalau contoh fardu ain adalah sholat fardu yang tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian wajib berdasarkan kadar atau ukurannya. Wajib terbagi atas muhaddad atau terbatas dan ghairu muhaddad atau tidak terbatas. Muhaddad ialah yang ditentukan Allah SWT kadar ukurannya, sehingga ghairu muhaddad yang tidak ditentukan oleh Allah SWT kadar ukurannya. Selanjutnya hukum syariat atau hukum syarak yang kedua yaitu adalah haram. Haram ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak atau dilarang oleh syar'i, melakukannya dengan larangannya tegas dan pasti dan dikenakan hukuman bila dilakukan. Jadi haram itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian pembagian haram yaitu yang pertama adalah haram yang telah tetap secara pasti atau qat'i, yaitu haram yang berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah mutawatir serta ijma'. Ini akibatnya adalah tahrim yang menurut mereka merupakan kebalikan fardu. Kemudian yang kedua adalah haram yang tetap secara dhonni atau dugaan kuat, yaitu haram yang dasarnya adalah khobar-khobar ahad dan qiyas. Ini akibatnya ialah karohah tahrim yang biasa disebut dengan lawan dari kata wajib. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang wajib dan sunnah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yakni sunnah atau mandub. Ialah perbuatan yang dituntut oleh syar'i dengan tuntutan yang tidak pasti atau sesuatu yang diberi pahala bagi pelakunya, akan tetapi tidak berdosa untuk meninggalkan. Perbuatan yang termasuk dikategorikan sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad dengan sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad ialah sunnah dari Rasulullah SAW senantiasa untuk mengerjakan meskipun perbuatan tersebut bukan hal wajib. Kemudian yaitu sunnah ghairul mu'akkad, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW tidak secara rutin untuk mengerjakan. Selain itu, sebagian ulama usul yang lain berbagi sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah huda, sunnah tambahan, dan sunnah nafil. Sunnah huda yaitu apabila pelaksanaannya sebagai pelengkap bagi kewajiban agama seperti adzan sholat jamaah. Kemudian selanjutnya yakni sunnah tambahan, yaitu hal yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW berupa hal yang biasanya bersifat tentang akhlak seperti dalam makan, minum, tidur, dan berpakaian.
Yang terakhir adalah nafil. Nafil yaitu yang ditetapkan sebagai tambahan atau fardu sunnah seperti sholat tatawu. Perkenalkan, nama saya Ummu Kulsum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hukum mubah dan apa itu hukum makruh. Yang pertama yaitu hukum mubah. Pengertian hukum mubah secara bahasa, kata mubah berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Nah, menurut istilah usul fikih yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, mubah yaitu sesuatu yang diberi pilih oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Misalnya ada cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan dikhawatirkan tidak akan ada lagi kebahagiaan ketika hidup bersama. Maka boleh atau mubah bagi seorang istri untuk membayar sejumlah uang kepada suaminya agar suaminya itu menceraikannya. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Tilka hududallahi fala ta'taduha wa ma yatta'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya yaitu suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam mubah. Yang pertama, mubah yang diungkapkan secara jelas untuk memilih. Misalnya, apabila engkau dikehendaki, kerjakanlah, dan bila tidak engkau kehendaki, maka tinggalkanlah. Yang kedua, yaitu mubah yang tidak terdapat di dalam dalil syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh pilih, akan tetapi Allah menjelaskan tidak akan ada kesempatan jika dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mubah yang tidak terdapat sama sekali ketentuan dari syariat sehingga yang berlaku adalah hukum asalnya, yaitu mubah. Istilah mubah itu menurut Abu Zahro sama pengertiannya dengan halal atau jaiz. Mubah juga mengandung pengertian bahwa seseorang diberi kebebasan memilih oleh syariat antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Artinya, seseorang mukallaf tidaklah dituntut untuk melakukannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. Selanjutnya yaitu pembagian mubah. Abu Ishaq Asy-Syitbi dalam kitabnya Al-Muwafaqat membagi mubah kepada 3 macam. Yang pertama yaitu mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya, makan dan minum. Makan dan minum merupakan mubah atau boleh, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, misalnya sholat, mencari rezeki. Namun di sini juga Abu Ishaq Asy-Syitbi menjelaskan hanya dianggap mubah dalam hal memilih makanan halal dan minuman halal saja, tidak dengan pilihan tidak dengan kebebasan memilih untuk makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan merupakan hal yang membahayakan untuk diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu sesuatu yang baru dianggap mubah hukumnya bila mana dilakukan sesekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya, bermain dan mendengarkan nyanyian, hukumnya itu adalah mubah bila dilakukan sesekali. Namun haram hukumnya bila menghabiskan waktu kita hanya untuk bermain dan mendengarkan musik atau nyanyian. Yang ketiga, sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan. Nah, hidup senang hukumnya itu mubah. Dan untuk mencapai kesenangan itu, maka memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, yaitu misalnya membeli perabot rumah. Karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak boleh atau tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang atau yang haram. Nah, hukum selanjutnya yaitu hukum makruh. Yang pertama, pengertian makruh. Secara bahasa, kata makruh berarti sesuatu yang dibenci.
Dalam istilah usul fikih, kata makruh menurut mayoritas ulama usul fikih berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana bila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Wahibah Az-Zuhaili dalam madhab Hambali, ditegaskan bahwa makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan di waktu siang di bulan Ramadan, karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan. Selanjutnya yaitu pembagian hukum makruh. Menurut kalangan Hanafiyah, makruh terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu makruh tahrim. Makruh tahrim yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang melarang itu bersifat dhoni al-wurud, atau kebenarannya datang dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan keras. Artinya tidak bersifat pasti. Misalnya, larangan meminang wanita yang dalam pinangan orang lain dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk membeli sesuatu barang yang masih dalam tawaran orang lain dan melarang seseorang untuk meminang seorang wanita yang ada dalam pinangan orang lain sampai mendapat izin atau telah ditinggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut adalah hadis ahad, artinya hadis yang diriwayatkan perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ke batas mutawatir, di mana dalam kajian usul fikih dianggap hanya sampai pada tingkat dugaan keras atau zonni, yaitu kebenarannya datangnya dari Rasulullah tapi tidak sampai meyakinkan. Yang kedua yaitu makruh tanzih. Makruh tanzih yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Misalnya, memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu yang sangat butuh, misal di waktu perang. Nah, menurut sebagian kalangan Hanafiyah, pada dasarnya memakan daging kuda itu hukumnya haram karena ada larangan memakannya berdasarkan hadis riwayat Daruqutni. Namun, ketika saat genting atau saat butuh, misalnya di waktu perang, maka dibenarkan memakannya meskipun dianggap makruh. Nah, baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.